Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sedulur, dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun, sukunya apapun, yang selama hampir mendengarkan konten YouTube saya doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, dan mendapatkan kemudahan di kehidupan panjenengan semuanya. Menjelang pagi, bangun aktivitas, istri saya bikin makanan karena jualan makanan yang sudah siap saji, teman-teman. Di konten kali ini saya berbagi, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya hanya ingin berbagi satu perenungan. Kembali dengarkan kata-kata saya, renungkan, resapi, jangan percaya saya, percayalah pada diri panjenengan sendiri-sendiri. Banyak konten sosial media, pendakwah, penceramah, pemuka agama, dan pakar-pakar spiritual, supranatural menyebut kalimat-kalimat Tuhan, Allah, Sang Maha Pencipta, Maha Penguasa, Maha segala-galanya, Maha mendengar, Maha melihat, Maha Maha. Allah adalah zat yang tidak bisa disamakan dengan apapun ciptaannya. Dan Allah dari pemuka agama, dari pakar-pakar pikiran, dari supranatural, dari para spiritual, dari agama Islam yang dikenali memiliki sifat yaitu hukum, dikenali memiliki hukum tabur tuai. Siapa menanam pasti memetiknya. Dan Allah dikenali memiliki hukum yang disebut karma. Siapa berbuat baik maka suatu saat akan diberi kebaikan, didatangkan kebaikan. Dan siapapun menanam kejahatan walaupun di dalam hatinya membatin sesuatu yang buruk, maka orang itu juga pasti akan mendapatkan keburukan sesuai yang ada di dalam dirinya di masa lalu, yang disebut luka batin. Apapun agamanya, siapapun tokohnya, apapun sosoknya, jabatannya siapapun, Allah tidak pernah memandang itu. Hukum itu tetap berjalan sesuai hukumnya. Nggak bisa diintroversi, nggak bisa dipercepat ataupun diperlambat. Allah tetap berjalan sesuai yang tepat pada waktu dan posisinya. Manusia nggak bisa menebaknya. Itu hukumnya. Ada kisah cerita teman-teman, saya punya sahabat, anaknya 3. Sahabat saya dia agak tua dikit dari saya. Dia itu punya anak 3-tiganya, Masya Allah, ceritanya sangat menyedihkan. Namun beliau sesadar-sadarnya, sebelumnya dia lupa. Cerita singkatnya, anaknya 3-tiganya itu sudah disekolahkan, ada satu yang di pondok pesantren. Semua yang pertama, anak pertama itu sampai dia punya cucu 2, anaknya itu meninggal dunia kecelakaan di jalan raya. Dan yang kedua, ketiga tidak jauh berbeda. Apa yang terjadi? Dari kejadian itu orang tuanya sangat sadar bahwasanya hukum karma ini tidak bisa diintervensi, tidak bisa diakal-akali. Walaupun panjenengan sudah beribadah, bersedekah seperti apapun, Allah tidak peduli. Semesta ini tidak peduli dengan apapun yang kamu lakukan saat ini. Tatkala kita memiliki yang disebut luka batin masa lalu, ternyata sahabat saya dulu waktu pernah hidup susah, jadi sopir, pernah mencelakai, menabrak seseorang, tabrak lari. Dia sadar di situ setelah semuanya dibalas tunai dengan semesta ini. Makanya walaupun sebaik apapun menurutmu saat ini, tapi ketika punya luka batin di masa lalu, Allah tidak bisa diakal-akali. Hanya saja kita tidak sadar, belum bisa menerima ketika yang datang itu apa. Padahal Allah itu tidak pernah salah dengan kalimat rezeki itu tidak akan tertukar.
Kalau kau pernah berbuat baik, memberi sesuatu, suatu saat kau akan diberi juga sesuatu itu. Kapan kita tidak tahu, dari mana rahasia, tapi tetap Allah itu berjalan seperti itu. Ketika kita sebaliknya punya masa lalu keburukan, kejahatan, walaupun kamu sudah tobat, kau sudah begini-begini, tobat itu, sadar itu, hanya saja engkau tidak memahami untuk menerima sesuatu baik atau buruk di kejadian kehidupan kita masa depan. Kita harus sadar karena itu perbuatan kita masa lalu. Itu sudah pasti. Hukum itu tidak bisa diintervensi. Tetap berjalan sesuai apa yang kau tanam. Sekalipun saat ini kau jadi apa, hukum itu tetap berjalan sesuai yang kau tanam di masa lalu. Luka batinmu apa, pasti akan diganti, bahkan lebih menyedihkan. Itu teman dulu, sadari dan sesadar-sadarnya bahwasanya Allah itu maha baik. Kejahatan yang pernah kita lalui di masa lalu pasti dibayar tunai karma kita itu. Ketika sudah paham itu, syukuri apapun yang terjadi di saat ini, bahwasanya itu adalah tanaman kita di masa lalu. Itu teman dulu, baik atau buruk, Allah tidak pernah salah menempatkan posisinya. Kepada siapa? Tidak akan ditukar. Kejahatan kepada orang yang pernah kita lakukan pasti akan kita rasakan. Kalau kita sudah paham, sadar, orang beriman selalu menerima, karena yang datang itu adalah tanaman kita sendiri. Kalau kebaikan yang datang, rezeki itu tidak juga tertukar, bahwasanya itu hasil dari kebaikan kita masa lalu. Maka selalu tanaman kepada diri kita, mulai saat ini, detik ini, kepada anak-anak kita, selalu berpikir baik, berkata baik, dan berprasangka baik walaupun dengan orang yang belum baik. Maka ke depan, di masa depan, anak-anak kita akan mendapatkan hal-hal yang baik-baik saja. Itu teman dulu, itu hukum yang dikenali semua agama. Mau beragama, tidak beragama, kalau orang itu baik, maka hidupnya pasti baik. Tapi ketika ibadahmu seperti apapun, bacaan, bahkan orang hafid Al-Quran di agama Islam pun, bukan itu yang menjadi catatan semesta, namun isi hati dan kepalanya lah yang akan dipertanggungjawabkan di dunia sampai akhirat nanti. Jangan percaya saya, renungkan pada kata saya, percayalah pada diri panjenengan sendiri-sendiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.